Hai teman-teman, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Rantau Channel. Oke teman-teman, hari ini kita mau reaction berita tentang Ibu Kota Nusantara ya teman-teman. Oke teman-teman, mari kita reaction dan kita tonton sama-sama ya. Oke teman-teman, jangan lupa kunjungi channelnya Cetak Now ya. Oke teman-teman, kita baca deskripsi dulu. Wartawan asing kaget meliput proyek kontroversi IKN, tiba-tiba hampir selesai media asing soal IKN. Oke, teman-teman, kita tonton sama-sama. Reuters, AFP hingga Bloomberg mengaku kagum dengan IKN. Banyak dari mereka yang menyoroti terobosan-terobosan baru ibu kota baru ini. Bahkan fasilitas yang ada di IKN sampai disamakan dengan negara maju, seperti Uni Emirat Arab dan Jepang. Penasaran seperti apa kisahnya? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Ambisi membangun IKN penuhi keinginan leluhur. Jadi guys, Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara yang ada di Jakarta ke Kalimantan. Dirinya mengungkapkan pemerataan pembangunan menjadi salah satu faktor pindahnya ibu kota negara. Betapa sangat padatnya Pulau Jawa, sehingga memerlukan yang namanya pemerataan pembangunan. Tidak Jawa sentris, tapi Indonesia sentris, ujar Presiden. Namun, Jokowi menyebut kalau perpindahan ini sudah lama dicanangkan oleh leluhur. Salah satunya Presiden Insinyur Soekarno yang sempat berkeinginan memindahkan Ini IKN pindah ini cita-cita Bung Karno ya. ibu kota ke Kalimantan. Saat ini IKN sedang dalam tahap proses pembangunan yang pertama. Pembangunan yang direncanakan dari tahun 2022 sampai 2024 ini akan mencakup perkotaan, infrastruktur, dan juga ekonomi. Nah, pembangunan akan berlanjut dan diperkirakan selesai di tahun 2045. Malaysia. Malay Mail selaku media lokal Malaysia menyoroti kedatangan Presiden Jokowi ke ibu kota Nusantara. Media ini memberitakan Pak Jokowi yang datang dengan terobosan baru. Jadi guys, Pak Presiden saat itu datang dengan menggunakan motor bersama para influencer dan pejabat negara. Selain itu, media ini ikut menyoroti sang presiden yang gak nyenyak saat tidur di IKN. Banyaknya sorotan dari media Malaysia membuat warga Malaysia menjadi iri. Nampaknya Indonesia lebih maju daripada Malaysia. Kita agak terbelakang sedikit. Karena apa? Karena politikus negara ini punya peraturan sendiri, kata seorang netizen. Kanada. Nah guys, media asal Kanada, Reuters, juga ikut memberitakan tentang rapat kabinet pertama Joko Widodo dilakukan di IKN. Media ini menyoroti Jokowi yang ingin mempertahankan investor asing. Reuters menyebut kalau sang presiden masih berusaha keras untuk meyakinkan para investor. Kenapa begitu? Soalnya Pak Jokowi takut investor akan pergi saat dia sudah nggak lagi menjabat. IKN memang luar biasa ya, Cah. Keren sekali ini, indah sekali ya. Selain itu guys, pemerataan pembangunan di Indonesia juga menjadi topik utama Reuters. Kata mereka kalau pembangunan di tanah air tidak lagi berpusat di Pulau Jawa. Usaha keras dilakukan oleh Joko Widodo agar investor bertahan dalam jangka. Karena Pulau Jawa terlalu padat ya, teman-teman. Harus mengembangkan apa ya, kota-kota baru ya. Panjang. Indonesia tidak lagi berfokus dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa, tutur Reuters. Tiongkok. Selain Kanada, media asal Tiongkok yakni CD ikut menyoroti perkembangan IKN. Media ini membuat berita berjudul Widodo Optimistic di New Capital Nusantara. Kata media ini, pembangunan sedang dipersiapkan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada News CN yang menyoroti kegiatan siswa di Indonesia. Saat itu para siswa kompak melakukan penghormatan saat melihat konvoi pengawalan replika bendera pusaka. Jadi guys, bendera ini dipindahkan dari Jakarta menuju ibu kota Nusantara. Singapura. Komentar dari Singapura nih. Apa?
Jadi guys, Singapura sebagai negara maju juga ikut menyoroti perkembangan IKN. Media asing Singapura, Channel News Asia, menyoroti kecanggihan yang ada di ibu kota Nusantara. Nah, media ini nggak luput menyoroti taksi terbang yang akan ada di IKN nanti. CNA menyebut teknologi tersebut sangat mirip dengan yang dimiliki oleh Jepang dan Uni Emirat Arab. CNA meliput keberhasilan pemerintah bekerja sama dengan Korea Aerospace dan Hyundai Motors Company. Indonesia akan menguji taksi terbang pertamanya di ibu kota baru negara itu, Nusantara, menjelang pameran yang akan dinanti-nantikan pada perayaan Ini sama dengan drone ya teman-teman, tapi ini lebih besar ya. Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus. Tulis CNA. Inggris juga nggak ingin kalah untuk menyoroti perkembangan ibu kota Nusantara. Di Economist meliput IKN dengan membuat artikel berjudul The World is in the Midst of a City Building Boom. Media ini menulis tentang perpindahan IKN yang membuat banyak dampak besar. Di Indonesia, para pekerja menebangi hutan untuk ibu kota baru, Nusantara. Bagi para pemimpin seperti Joko Widodo, ibu kota baru menjanjikan warisan, banyak lapangan kerja, dan kemampuan untuk dekat dengan pemilih. Tulis media itu. Media ini juga menyebut jika pembangunan kota baru sebagai pemicu kemajuan ekonomi. The Economist mencontohkan negara yang berhasil seperti NEOM di Arab Saudi dan Belmont di Amerika Serikat. Prancis. Komentar dari Prancis apa nih? AFP selaku media ternama mengaku kagum dengan persiapan yang dilakukan oleh ibu kota Nusantara. Media asal Prancis ini memuat laman dengan judul Indonesia Replaces New Capital Chief Weeks Before Opening. AFP menuliskan kalau IKN sebagai proyek yang kontroversial usai menelan pembangunan sekitar 32 miliar dolar. Selain itu guys, media ini juga memprediksi IKN akan menjadi ibu kota dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Pasalnya, pemerintah bertujuan untuk 1,9 juta Semoga tercapai ekonomi terbesar di Asia Tenggara ya teman-teman. Penduduk di IKN pada 2045. Presiden Joko Widodo telah memindahkan ibu kota negara yang baru dengan perombakan mengejutkan. Proyek kontroversial senilai 32 miliar dolar. IKN akan menjadi ibu kota dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Tulis AFP. Amerika Serikat. Media asal negeri Paman Sam yakni Bloomberg ikut menyoroti persiapan IKN. Dilansir dari laman resmi, mereka menuliskan pengurangan biaya yang diperuntukkan untuk acara pembukaan. Kata Bloomberg, pemerintah akan memotong sekitar 80% daftar tamu dari rencana awal. Dari yang sebelumnya 8.000, saat ini dipangkas menjadi 1.300 tamu saja. Presiden Joko Widodo telah memperjuangkan proyek Nusantara, siap untuk Hari Kemerdekaan. Pemerintah sampai memotong 80% daftar tamu hingga biaya akomodasi. Kutip Bloomberg. Afrika. Tanggapan lainnya juga datang nih dari media Business Insider Afrika. Media ini menuliskan berita dengan judul Indonesia's $30 billion purpose built new capital city is not going to plan. Jadi guys, media asal Afrika ini menyoroti pembangunan IKN yang awalnya nggak direncanakan. Mereka kagum karena IKN dinilai akan setara dengan beberapa negara maju. Bahkan nih, media ini juga ragu dengan jangka panjang kesuksesan proyek senilai 32 miliar dolar ini. Kekhawatiran ini datang karena Presiden Joko Widodo akan menyelesaikan masa jabatannya. Ibu kota Nusantara diragukan akan selesai sepenuhnya pada 2045. Namun pemerintah sudah berpindah kantor baru-baru ini. Proyek ini menimbulkan keraguan saat Joko Widodo habis masa jabatan. Tulisnya, Denmark. Mantap ya teman-teman. Media The Commune asal Denmark gak mau ketinggalan dalam memberitakan ibu kota Nusantara. Media ini menyoroti desain Garuda IKN yang ada di Istana Negara. Kata mereka, desain tersebut merupakan warisan kuno dari umat Hindu yang ada di Indonesia. Selain itu, The Commune juga menyoroti nama Nusantara yang diambil dari sosok Gajah Mada.
Oke teman-teman, itulah tadi kita sudah reaction ya di channelnya Cetak Now ya. Teman-teman jangan lupa kunjungi channelnya Cetak Now. Di sana banyak informasi dan berita-berita menarik ya tentang ibu kota Nusantara. Oke teman-teman, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.